Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pajak online. Kawan pajak, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya, bagaimana simulasi langkah pengisian SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi karyawan ya dengan satu pemberi kerja. Yang pertama perlu kita siapkan adalah kita harus sudah aktivasi akun Kortek. Yang perlu kita siapkan adalah akun Kortek, kode otorisasi atau sertifikat digital, dan bukti potong PPh pasal 21, biasanya A1 atau A2. Sebelum kita membuat SPT, kita harus masuk ke websitenya ini, Kortek ya, DJP Pajak Go ID. Jadi nanti untuk pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan semua harus menggunakan Kortek. Jadi nanti kita masukkan ID pengguna di sini, nick, kemudian kata sandi, kemudian kita masukkan kode keamanan, kemudian kita login. Yang berikutnya setelah kita berhasil login, kita masuk ke surat pemberitahuan. Kemudian nanti formulir yang wajib diisi adalah SPT induk, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dan lampiran L1. Kita klik buat konsep SPT, kemudian kita pilih PPh orang pribadi, kemudian kita klik lanjut. Setelah itu kita pilih jenis SPT-nya adalah SPT tahunan, kemudian masa pajaknya atau tahun pajaknya kita pilih tahun pajak 2025 ya. Jadi saya menggunakan simulasi tahun pajak atau tahun yang menggunakan tahun buku. Kemudian kita klik lanjut. Setelah itu kita pilih model SPT-nya, karena ini pertama kita pilih normal, kemudian buat konsep SPT. Nah, setelah itu konsep SPT berhasil dibentuk ya. Jadi ini sudah ada draftnya. Nanti kita buka dengan klik tanda pensil ini, maka draft SPT tahunan akan muncul di sini. Nah ini ya, formulir induknya itu adalah, atau formulir defaultnya adalah SPT induk dan nanti lampiran L1. Kemudian kita di header kita perlu memilih pertanyaan ya. Metode pembukanya kita menggunakan pencatatan, atau pembukaan kita gunakan pencatatan. Kemudian untuk sumber penghasilan kita pilih yang pekerjaan. Setelah itu kita menjawab pertanyaan B ya, di 1A ini. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Tentu saja kita pilih iya ya. Sebagai karyawan nanti kita akan masukkan penghasilan neto kita di lampiran 1 bagian D. Kemudian untuk selanjutnya, apakah terdapat pengurang atau penghasilan neto, kita isi aja tidak. Kemudian status PTKP kita sesuaikan dengan kondisi wajib pajak di awal tahun pajak ya. Jadi misalnya nanti tahun 2025 kita lihat PTKP-nya di tanggal 1 bulan 1 tahun 2025. Saya gunakan PTKP dengan status TK0, maka akan muncul angka 54 juta ya, ini PTKP-nya. Setelah itu, apakah terdapat pengurang PPh? Kita isi aja tidak. Kemudian berikutnya bagian D 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain? Kita pilih ya. Nanti otomatis kita harus mengisikan lampiran 1 bagian E ya, yaitu isinya bukti potong PPh dari pihak pemberi kerja. Kemudian yang 10D, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri? Kita isi tidak. Selanjutnya untuk pertanyaan bagian H, kita jawab semua tidak ya, karena tidak ada hal-hal ini ya. Misalnya apakah hanya menerima penghasilan tentang bayar PPh pasal 25, kita isi tidak. Kemudian apakah menyusun perhitungan tersendiri angsuran pasal 25? Tidak. Apakah Anda membayar angsuran pasal 25 OPPT? Tidak ya, karena semata-mata hanya dari satu pemberi kerja. Kemudian bagian I, apakah Anda memiliki hutang akhir tahun? Kalau nanti ada kita isi ya. Otomatis nanti kita harus mengisi lampiran 1 tabel B. Kemudian untuk yang lain kita pilih tidak ya, kita centang atau kita klik aja, nanti akan berwarna biru seperti ini. Kemudian nanti setelah kita mengisi semua pertanyaan ini, kita centang pernyataannya, kita simpan konsep.
Setelah itu kita memulai masuk pengisian lampiran L1 ya. Jadi kita masukkan dulu daftar harta ya. Untuk daftar harta wajib diisi minimal satu jenis ya. Jadi paling tidak harus ada satu jenis harta agar nanti SPT dapat disimpan. Misalnya saya memasukkan uang tunai ya sebesar 1 miliar, kemudian tahun perolehannya adalah tahun 2025, kemudian kita klik simpan. Kemudian nanti misalnya kita punya hutang ke pihak lain, misalnya hutang bank atau hutang dagang, maka kita masukkan di lampiran 1B, kita klik tambah, kemudian kita masukkan deskripsi atau nama hutangnya ya, jenis hutangnya, kemudian kita masukkan NPWP krediturnya kalau ada, kemudian kita pilih negaranya, kemudian tahun perolehannya misalnya 2022, 2024 atau 2025, kemudian kita isikan saldo akhir hutangnya di akhir tahun pajak ya. Setelah kita angsur, kita masukkan sisanya di sini, kemudian kita simpan seperti itu kawan pajak. Kemudian yang lain kita masukkan harta ya. Harta yang lain misalnya kita ada tanah dan bangunan, kita masukkan di daftar harta ini yang tidak bergerak, kemudian kita klik tambah. Kemudian nanti kita masukkan deskripsinya atau uraiannya, misalnya tanah tempat tinggal atau toko seperti itu. Kemudian lokasi kita masukkan, sesuaikan dengan data SPPT ya kalau bisa. Kemudian ukuran tanah, kemudian ukuran bangunan, kemudian sumber kepemilikan. Ini isinya bisa dari hibah, warisan, kemudian dari pinjaman atau dari sumber lain. Kemudian nomor sertifikat kita masukkan juga. Kemudian tahun perolehan, misalnya kita mendapatkan tanah dan bangunan di tahun 2016, kemudian biaya perolehan kita masukkan misalnya 150 juta. Kemudian nilai saat ini atau harga pasarnya kita masukkan juga, misalnya saya tulis 800 juta. Kemudian keterangan ini bisa dipilih, ini kalau ada hubungannya dengan PPS nanti diklik, kalau tidak ada ya kita langsung simpan. Nah, kemudian untuk daftar susunan keluarga ya, misalnya nanti ternyata wajib pajak tersebut setelah menikah dan punya anak atau tanggungan, nanti untuk menambahkan data daftar keluarga atau tanggungan ini melalui portal saya, kemudian di profil saya nanti kemudian edit. Di situ ada submenu yang dapat kita menambahkan anggota susunan keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah ini penghasilan ya. Kita harus memasukkan penghasilan neto yang dipotong oleh pihak lain pemberi kerja. Misalnya saya masukkan angka 200 juta. Saya masukkan di sini. Kemudian untuk pengurangnya kita isi 0, kemudian penghasilan netonya adalah 200 juta, kita simpan. Setelah itu di bagian E kita harus masukkan bukti potong ya, A1 atau A2-nya di sini. Misalnya kita masukkan NPWP potongnya ini, kemudian nomor bukti potongnya, tanggal bukti potong, kemudian jenis PPh-nya ya adalah PPh pasal 21, dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan netonya, kemudian PPh yang dipotong atau dipungut adalah sebesar 15.900.000, kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya seperti ini akan pajak. Hasil isian setelah kita mengisi lampiran L1 ini, untuk L5 diabaikan saja. Untuk L1-nya seperti ini hasilnya setelah kita mengisi penghasilan neto, kemudian PTKP, kemudian kredit pajak. Maka nanti PPh-nya adalah yang dipungut pihak lain juga 15.900.000, maka PPh yang terutang adalah nihil ya. Jadi nanti di sini nihil. Untuk kredit pajak kawan pajak ya. Jadi untuk kredit pajak apabila nanti bukti potongnya lebih besar dari PPh yang terutang di induk SPT, jadi nanti misalnya di induknya ini 15.900.000, kemudian bukti potong yang realnya itu adalah misalnya 18 juta, maka yang diinput hanya sebesar PPh yang terutang ya. Jadi nanti kalau ada kelebihan pajak
seharusnya yang mengembalikan adalah pihak pemberi kerja sesuai dengan PMK 168 tahun 2023 ya, tentang tarif efektif rata-rata atau yang dikenal dengan TER seperti itu. Kemudian setelah itu ini ada resume harta ya di bagian I. Jadi data harta yang kita input kemudian hutang yang kita input totalnya akan masuk di induk bagian I seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah isian lengkap semua sudah ditandai, untuk pilihan-pilihan jawaban ini harus dipilih semua yang harus dipilih. Kemudian kita centang pernyataan, kemudian kita simpan konsep. Kemudian setelah itu kita klik bayar, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Kita klik tutup aja. Setelah itu kita masukkan kode otorisasinya atau passphrase-nya, kemudian klik sembarang tempat, kemudian kita klik simpan, kita klik konfirmasi tanda tangan, nanti SPT akan berhasil dilaporkan. Jadi nanti ini masukkan ya kode otorisasi, simpan, konfirmasi, maka akan selesai. Nah, jadi ini SPT tahunan berhasil dilaporkan ya. Nanti untuk mendownload bukti tanda terimanya di sini, di gambar anak panah yang di blok kotak hijau ini, kemudian ini adalah file SPT-nya, yang sampingnya yang PDF. Jadi seperti itu kawan pajak, bagaimana simulasi untuk pengisian SPT PPh orang pribadi bagi karyawan pegawai tetap ya, yang hanya menerima penghasilan semata-mata dari satu pemberi kerja. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.